wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan ridho dirorah inayah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan acara yaitu destinasi aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah, yang merupakan acaranya adalah bagian daripada program calon guru penggerak nantinya akan menjadi seorang guru penggerak, itu dari Bu Dewi. Yang mudah-mudahan acara ini berkata dalam lindungan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan yang terbaik bagi kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa aktif mengikuti akan sunnah-sunnah ajaran-ajarannya, yang itu semua akan menyelamatkan hidup kita dari dunia sampai akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya saya sebagai moderator membawa acara pada acara ini, yaitu acara desentralisasi aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini dalam paparan itu adalah modul 1.4. Kita belum melihat apa isinya modul 1.4. Yang jelas kalau pemateri Bu Dewi sudah membaca atau sudah memahaminya. Oleh karena itu nanti akan didefinisikan kepada kita semua tentang modul 1.4 ini. Untuk lebih mengefektifkan waktu, mari kita acara ini buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah acara sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk tempat dan waktu kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, Ibu dan Bapak Guru yang hadir pada kesempatan ini dalam agenda desentralisasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Kebetulan di sekolah kita ada guru penggerak, calon guru penggerak Bu Dewi, untuk mendesimulasikan materi ini. Yang penting di kegiatan ini, pertama mari kita simak apa yang akan dibawakan oleh Bu Dewi. Selain kewajiban beliau sebagai calon guru penggerak, yang paling utama adalah mempraktekkan apa yang dicatat di modul 1.4 ini. Untuk kita, Ibu dan Bapak, apa yang dipaparkan nanti bukan hanya sekedar untuk diserap, bukan hanya sekedar untuk diterima, tapi yang penting mari kita aplikasikan apa yang telah disampaikan nanti. Intinya seperti itu. Kita tidak berharap, sekolah tidak berharap apa yang disampaikan nanti hanya sekedar pengetahuan saja. Yang penting mari kita aplikasikan bersama-sama kemampuan kita sampai di mana. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Bu Dewi telah mencapai tahapan modul 1.4 ini dari sekian tahapan yang ada. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, sukses, serta menghasilkan sesuatu yang maksimal bagi kita semua, terutama keluarga besar SMK Negeri 2 Muhammadiyah. Terima kasih. Selamat
kepada Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang cukup singkat, padat, tepat, yang pas pekan ini ya kita diberi keleluasan waktu selama 60 menit dan sekarang sudah terkurangi dengan 13 menit ya. Jadi ada kurang lebih nanti waktu sisanya yaitu 45 menit. Untuk 30 menit cukup untuk paparan materi ya. 30 menit setengah jam ya, Bu Dewi akan menyampaikan materinya atau paparannya. Yang selanjutnya 15 menit kami diskusi. Jadi nanti setelah Bu Dewi memaparkan tentang resignasi artinya kemudahan positif ya. Apa sesungguhnya yang ada dalam modul tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan diskusi selama 15 menit. Oleh karena itu kepada pemateri calon guru penggerak yaitu Ibu Dewi dipersilakan untuk memaparkan materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya sambil berdiri ya Bapak Ibu. Saya di sini sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, sudah bisa berkumpul di acara untuk saya mendefinisikan aksi nyata modul 1.4. Sholawat beserta salam kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf Bapak Ibu. Baiklah, di sini saya akan mendefinisikan atau saya pengimbasan dari pemahaman materi modul 1.4 yang sudah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak. Diseminasi itu jadi apa yang saya pahami oleh suatu individu atau kelompok yang bisa diperbagi dengan yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara ini. Perkenalkan, di sini saya untuk memenuhi tugasnya. Saya Dewi Sri Rosmiati dari CGP Angkatan 8 SMP 2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dengan fasilitator Ibu Yanti Mulita dan Ibu Lani Lestari sebagai pengajar praktik. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Bapak Ibu mohon maaf, saya di sini bukan bermaksud mau menggurui, tapi saya di sini mau berbagi dari materi yang sudah saya pelajari di program guru penggerak ini. Untuk konsep utama dari modul budaya positif ini yaitu mengenai yang akan kita bahasnya yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang pertama, yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenamnya adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Bapak Ibu, supaya tidak tegang, kita ice breaking dulu ya. Apabila pegang satu kepala berarti begini. Kalau pegang satu telinga berarti begini. Pegang satu hidung. Kalau tidak ada satunya, Bapak Ibu diam. Gitu ya peraturannya.
Jadi diam saja. Jangan salah pegang, betul. Pegang satu hidung. Pegang satu kepala. Satu telinga. Oh, Bapak Ibu tidak berkonsentrasi. Pegang satu telinga. Pegang satu kepala. Pegang telinga. Tidak. Pegang satu hidung. Pegang satu telinga. Mari kita pegang kepala. Tidak. Mohon maaf Bapak Ibu supaya tidak tegang, jadi kita speaking dulu ya. Kita lanjut di sini. Ini adalah konsep modul budaya positif yang akan saya paparkan, yaitu mengenai perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah memahami mungkin dari konsep-konsep ini. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu jadi kita merubah pemikiran, untuk mewujudkan tujuan pendidikan, di mana Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan itu mengenai menuntun, jadi menuntun dengan berpihak pada murid. Di sini pembelajaran dari paradigma baru ini yaitu mengenai pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah di sini nanti akan berlanjut ke IKM atau implementasi kurikulum merdeka yang sekarang sudah kita mulai, sekolah kita sudah mulai dengan mandiri berubah. Jadi di sini ada untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya mengambil pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi maksudnya adalah jadi setiap siswa itu beragam dengan keunikannya, baik itu dari gaya belajarnya, dari profilnya, atau dari minat dan bakatnya. Dari gaya belajarnya, anak-anak kita lihat ada yang misalkan tipenya tipe visual, ada yang tipenya tipe auditori, dan ada yang kinestetik. Untuk profilnya atau dan minat dan bakatnya, kita lihat potensi dari yang dimiliki anak. Jadi kita kembangkan potensi yang dimiliki anak, maka dengan itu kita sudah berpihak pada murid. Di sini perkembangannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil-profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu mengenai kritis dan mandiri. Nah ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah yang akan kita pelajari lagi yaitu mengenai disiplin positif. Barangkali Bapak Ibu guru, saya mau bertanya apa yang Ibu pahami atau Bapak Ibu pahami mengenai disiplin. Maka Bapak Ibu siapa yang mau memaparkan mengenai pengertian disiplin? Disiplin itu apa menurut Bapak Ibu guru? Disiplin itu orang yang disiplin berarti sudah positif. Ini harus ada tambahan positif tulis. Tulisan disiplin, misalnya dalam SKP itu hanya disiplin, ini juga sudah positif. Berarti dari kata disiplin juga itu sudah mencerminkan positif. Ya. Tetapi mengapa di sini ditambahkan adanya disiplin positif? Ada disiplin negatif. Ada paparan kata itu ada lawan, itu ada disiplin negatif. Maka Bapak. Jadi disiplin itu sendiri artinya adalah sebuah aturan, sebuah
mengacu atau yang mengatur terhadap tingkah ataupun pola hidup seseorang. Jadi secara konteks arti dari disiplin adalah sebuah aturan, sebuah tata tertib yang harus dilaksanakan itu oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan disiplin umum, baik di sekolah, di keluarga, di masyarakat gitu. Jadi intinya mah aturan yang disiapkan untuk dijalankan. Kalau pengertian itu bukan disiplin kalau menurut saya. Itu adalah aturan. Jadi orang yang melaksanakan aturan itu adalah disiplin. Kalau itu kan disiplin adalah aturan, itu tadi setuju. Bukan disiplin yang menjalankan orang itu bukan disiplin. Tadi ada aturan. Iya aturan. Nah, disiplin bukan aturan. Iya bukan orangnya yang disiplin. Bagian dari penerapan aturan disiplin itu orang-orang yang mematuhi aturan. Bukan orangnya disiplin kan yang ditanyakan di sini pasal katanya. Pengertiannya mungkin itu ya, pengertian dari kata disiplin. Mungkin kata Pak Husni itu adalah merupakan peraturan atau tata tertib yang harus dilakukan oleh seseorang. Mungkin itu kalau menurut Pak Husni. Kalau saya bukan gitu ya. Ya. Disiplin adalah orang yang mematuhi aturan yang telah ditentukan. Orang disiplin. Orang menurut saya ini disiplin. Kalau mungkin kalau orangnya adalah disipliner mungkin gitu ya. Disipliner gitu. Iya Bapak Ibu. Tidak. Ya bagaimana Pak? Disiplin komitmen terhadap kan. Ya itu maksudnya. Jadi menunjukkan sikap. Jadi kalau menurut Bapak itu komitmennya ya, itu komitmennya yang harus dilakukan. Kalau Pak Husni adalah pengertiannya, Pengertian dari kosakata disiplin bukan orangnya tidak mengumpulkan orangnya, tidak mengumpulkan siapa yang melaksanakan disiplin itu, tapi dari kata disiplin. Iya. Bukan ada begitu orangnya, nanti itu bisa disebut disiplin. Dari sekian aturan itu ada disiplin, ada tanggung jawab, ada kan. Iya nanti kita buka ya. Ini di sini ada pengertian disiplin positif. Di sini ada maknanya juga Pak. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang harus dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin tadi sama yang menurut Pak Husni itu ya. Jadi dari kosakata disiplinnya. Kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mengapa ada ketidaknyamanan? Karena merasa terpaksa, mungkin ada kata-kata disiplin itu kita terpaksa untuk melakukan aturan tersebut gitu. Yang kedua yaitu kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Gitu. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita harus tahu ya. Jadi untuk menciptakan anak-anak supaya memiliki disiplin diri. Hanya mungkin disiplin diri itu apakah timbulnya dari luar atau dari dalam diri anak tersebut. Itu jadi kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik harus tahu ya mengenai disiplin ini. Dan yang ketiga yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah itu mungkin ke arah positifnya gitu Pak. Jadi kalau disiplin di sini kan ada semacam pemaksaan atau ketidaknyamanan. Nah kita harus tahu sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik dalam menciptakan anak-anak itu supaya memiliki disiplinnya, apakah itu atas dasar dari diri anak itu sendiri ataupun dari luar. Kalau dari luar kan di sini ada semacam ancaman atau hukuman gitu. Atau bisa juga misalkan berupa penghargaan atau sogokan atau reward untuk anak tersebut. Nah di sini jadi kita positifkan dari kata disiplin ini. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah dari tadi yang dari pengertian disiplin ini,
timbul adanya kebutuhan dasar manusia. Kita mengacunya ke murid ya atau ke siswa. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini bisa dilihat dari sandang, pangan, papan. Setiap manusia itu pasti membutuhkan atau sebagai kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini mungkin anak-anak kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterimanya. Biasanya kita suka melihat anak-anak yang caper ya Bapak Ibu, yang cari perhatian gitu. Jadi yang cari perhatian itu anak-anak itu karena adanya kebutuhan dasar ini, adanya butuhnya kasih sayang dari kita gitu. Atau rasa ingin diterimanya dia sebagai murid begitu atau sebagai siswa, sebagai anak didik kita. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Di sini kita suka melihat ada suatu anak misalkan yang mau berkuasa atas anak yang lain. Nah, di sini karena adanya kebutuhan dasar manusia mengenai penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Jadi kalau kita melihat siswa, apabila mungkin kita di sama aturan, terus ada anak yang mau bebas gitu ya, karena memang di sini ada kebutuhan dasar manusianya pada kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Di sini ada anak-anak mungkin yang ketika pembelajaran kita maunya bermain terus, maunya misalkan kesana kemari atau untuk memenuhi rasa senangnya sebagai kebutuhan dasar manusia. Dan di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Jadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini dengan melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mungkin kita harus tahu dulu mengenai motivasi ya, yaitu dorongan yang timbul dari diri seseorang. Nah, dorongan ini, motivasi ini ada yang bersifat ekstrinsik dan ada juga yang bersifat intrinsik. Kalau yang ekstrinsik itu biasanya dari luar atau misalkan dari kalau anak-anak dari guru gitu ya. Dari guru bisa berupa hukuman atau penghargaan atau reward. Kalau kita misalkan sama anak-anak yang bagus atau yang baik, kita kasih reward, kita kasih penghargaan. Nah, itu timbulnya adalah motivasinya adalah dari luar ya Bapak Ibu. Dari luar. Sedangkan kalau hukuman juga sama. Kalau ini hukuman berarti bersifat yang negatifnya. Sama, ini juga motivasinya dari luar ya, atau dari peraturan yang ada di sekolah, dari guru. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi si anak-anak karena adanya motivasi ekstrinsik, sehingga anak-anak itu kalau yang penghargaan atau reward hanya gara-gara mau penghargaan tersebut, si anak melakukan misalkan disiplin itu, atau hanya karena takut akan hukuman, si anak tidak melakukan aturan misalkan itu ya. Berarti itu adalah nilai-nilai yang keluarnya ekstrinsik. Nah, di sini untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, jadi berarti yang bersifat positif. Kalau ini yang tadi yang negatif berupa hukuman, dan yang ini adalah berupa reward atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, dan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah di sini. Nah, kalau di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Maksudnya itu murid melakukan disiplin diri karena sadar
karena sadar memang itu nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan. Jadi itu timbulnya adalah dari dirinya sendiri. Nah, alangkah baiknya apabila murid-murid kita masuknya ke yang 3 ya Bapak Ibu. Betul. Jadi harus mempunyai nilai-nilai intrinsik, harus sadar dari diri mereka sendiri gitu. Ini mengenai motivasi. Lalu yang konsep disiplin dengan identitas gagal. Dengan identitas gagal. Jadi misalkan guru atau kita sebagai pendidik, kita mengadakan adanya hukuman atau penghargaan atau reward, ya. Kalau saya memang sebelum-sebelumnya pernah saya melakukan hukuman atau melakukan penghargaan terhadap anak sebelum saya mengetahui mengenai pemahaman ini. Di sini kalau konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman yaitu bisa menyakitkan, jadi bisa menyakitkan hati si anak gitu ya. Kalau dengan hukuman verbal, kalau dengan hukuman verbal, misalkan dari kata-kata kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Nah di sini akibat dari anak tidak melakukan peraturan, misalkan begitu, nah itu akan menyakitkan hati murid. Lalu yang kedua, adanya ketidaknyamanan dari hukuman itu. Lalu murid juga merasa takut terhadap hukuman dan bersifat memaksa. Murid juga akan menyembunyikan kesalahan karena adanya hukuman tersebut. Dan murid juga akan merasa rendah diri. Nah, ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Sekarang yang keduanya itu mengenai penghargaan atau reward yang bisa kita berikan, misalkan untuk anak-anak yang berprestasi atau anak-anak yang bagus dalam karakternya, nanti bisa kita kasih reward. Nah di sini reward atau penghargaan juga tidak efektif ya, tidak efektif karena mungkin adanya reward tersebut si anak misalkan melakukan peraturan yang sekolah adakan. Lalu yang kedua juga merusak hubungan atau adanya sifat iri dari teman yang lain. Mungkin si anak itu mau dikasih reward, misalkan berupa bintang misalkan gitu ya. Nah yang lainnya tidak mendapatkan, nah, sehingga akan menimbulkan rasa iri. Juga di sini dengan penghargaan tersebut akan mematikan kreativitas, ya, kreativitas dan menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang di rapot tidak ada perankingan, ya, karena dengan adanya sistem ranking ini mungkin anak-anak yang lain akan merasa tidak berharga mungkin ya, atau yang berharganya hanya yang mendapat rankingnya saja. Lalu di sini dengan penghargaan juga akan merampas hak menghargai dirinya sendiri, yaitu itu mengenai penghargaan. Nah di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang identitas gagal adanya hukuman dan penghargaan. Yang identitas sukses yaitu adanya konsekuensi dan restitusi. Di sini ada konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu mengenai konsekuensi itu apa? Konsekuensi. Iya. Jadi akibat dari perbuatan anak tersebut, maka anak tersebut harus melakukan apa gitu. Ya, begitu. Contohnya dapat reward gitu. Atau kalau misalkan tidak mentaati peraturan. Iya. Atau iya. Ya, misalkan tidak mengerjakan tugas PR, maka akan konsekuensinya apa? Gitu ya. Dibuat di awal, iya.
yang sudah disepakati bersama. Itu konsekuensi menurut Ibu Rini. Di sini konsekuensi adanya pengakuan jangka pendek. Jangka pendek mungkin itu timbulnya dari diri anak sendiri ya, kalau yang konsekuensi. Hanya sifatnya adalah pengakuannya jangka pendek. Lalu perlu monitoring yang berkelanjutan. Harus dipantau ya. Kalau konsekuensi itu harus dipantau. Apabila tidak melakukan peraturan tersebut, misalkan jadi guru itu harus tetap memantau si anak dalam berkonsekuensi. Dan adanya stimulus respon, lalu murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena pengakuannya yang jangka pendek tersebut dari konsekuensi. Yang kedua adalah restitusi. Nah, ini restitusi. Restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Berarti keluar atau kesadaran itu dari diri anak tersebut, ya. Jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Di sini sifat-sifat restitusi. Terus restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu di sini ada teori kontrol dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Di sini mungkin akan lebih jelasnya lagi mengenai restitusi. Ini Bapak Ibu menurut konsep disiplin mengenai pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusinya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada konsep disiplin mengenai pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dilihat dari pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Ada ciri-cirinya dari restitusi, yaitu pertama itu bukan menebus kesalahan, akan tetapi belajar dari kesalahan. Di sini ada timbul kesadaran dari diri sendiri. Lalu ciri-cirinya adalah memperbaiki hubungan. Misalkan ada anak yang tidak mentaati peraturan karena misalkan berantem bersama temannya. Nah, dengan adanya restitusi ini, maka nanti akan tercipta misalkan antara anak yang berantem tersebut tidak akan lagi adanya tidak mentaati peraturan dengan jadi si anak tersebut bisa berdamai begitu dengan adanya restitusi ini. Lalu karena memperbaiki hubungan, lalu ada tawaran. Jadi bukan adanya tawaran, ditanya dulu si anak apakah mereka misalkan sudah melanggar peraturan. Nah, lalu ditanya lagi misalkan apa yang harus dilakukan apabila melanggar peraturan tersebut. Nah, di sini ada tawaran, bukan pemaksaan, sehingga timbulnya adalah dari diri anak tersebut. Yang keempatnya adalah cirinya menuntun untuk melihat ke dalam diri, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, dan fokus pada karakter bukan pada tindakan, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini adalah cara penyelesaian masalahnya yang dicarinya itu dari ciri-ciri restitusi. Nah, di sini ada perbedaan
Perbedaan apabila kita menghadapi suatu anak yang tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah yang sudah ditugaskan oleh kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Apabila bersifatnya hukuman, maka siswa tersebut akan diberi hukuman dengan misalkan menghormati bendera selama 10 menit. Nah, itu berupa hukuman. Dan guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau misalkan si anak, kita menemukan anak yang tidak mengerjakan PR yang sifatnya adalah hukuman. Kalau yang sifatnya konsekuensi, di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Masih ada kelonggaran kalau untuk konsekuensi. Pada saat istirahat atau mengerjakan PR-nya sebanyak 3 kali lipat. Di sini guru terlihat tegas terhadap siswa tersebut untuk menghormati peraturan. Dan kalau dengan sifatnya restitusi, di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama antara guru dan siswa. Nah, itu restitusi. Jadi menyelesaikan masalahnya adalah dengan menanyakan dulu ke si anak, apakah dengan mengerjakan PR itu misalkan sudah melanggar peraturan. Nah, itu sudah disepakati, ya. Di sini akan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, karena misalkan dari simbol dari dirinya dengan melanggar tidak mengerjakan PR, maka siswa tersebut harus bagaimana gitu ya. Ini restitusi. Jadi lebih terbuka atau lebih si anak merasa nyaman gitu dengan walaupun dia melaksanakan bukan pelanggaran, akan tetapi dengan pelanggarannya tersebut si anak secara sadar dengan sendirinya bahwa dia harus bagaimana apabila melanggar peraturan. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ada posisi penghukum. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua itu sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru ada yang sebagai posisi kontrolnya itu adalah sebagai posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi kontrol sebagai penghukum, di mana di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata dengan nada yang lebih tinggi. Misalkan, patuhi aturan saya atau awas, misalkan gitu. Itu sebagai posisi penghukum. Lalu dengan nada tingginya itu misalkan si guru bisa mengucapkan, kamu selalu saja salah. Nah, itu berarti menghukum anak secara verbal atau dengan kata-kata. Ya, mungkin semacam itu, Pak. Dan di sini yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Di sini si anak-anak merasa bersalah terhadap gurunya. Posisi ini biasanya guru akan lebih bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Biasanya kata-kata yang dikeluarkannya, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan adanya kata-kata itu, si anak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid.
namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun juga bisa positif. Yang positifnya misalkan berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Posisi sebagai teman menggunakan hubungan baik biasanya bersifat humor ya, kalau posisi teman. Jadi merasa si anak tersebut sudah tidak canggung lagi karena menganggap gurunya adalah sebagai teman. Biasanya mereka atau guru-guru akan berkata, ayo bantu bapak misalkan itu, atau kamu jangan begitu dong, coba lihat, kamu harus merasakan misalkan nanti kalau ibu dimarahi sama bapak kepala sekolah, kamu melanggar peraturan misalkan gitu ya. Atau ayo ingat tidak ada bantuan bapak selama ini. Gitu. Dan hal-hal yang negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Itu posisinya adalah sebagai teman. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau atau mengawasi. Pada saat ini, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Berarti tadi kalau yang pemantau maksudnya ke konsekuensi. Nah, yang dengan menggunakan sanksi atau konsekuensinya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di sini adalah posisi yang paling bagus atau yang paling tepat untuk kita ya, sebagai posisi kontrol untuk mengawasi murid-murid. Posisi kontrol manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Jadi ada di posisi manajer. Di sini posisi manajer biasanya akan berkata atau akan menanyakan mengenai keyakinan kelas yang sudah disepakati apabila ada pelanggaran. Di sini contoh penerapan dari 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada posisi penghukum. Misalkan ini dari kata-katanya ya. Kalau posisi penghukum tadi biasanya bernada tinggi, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu contoh salah satu kata-kata yang biasa digunakan oleh guru dalam posisi penghukum. Dan ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, di sini agak lembut mungkin dari kata-katanya. Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi posisi membuat si anak merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Di sini ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Ini sebagai teman. Dan ada sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Untuk pemantau yang ditanyakan adalah konsekuensinya. Dan ini yang paling tepat pada posisi manajer, ditanyakan dulu mengenai kesalahannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanyakan dulu. Nanti si anak yang mencari solusi untuk supaya tidak melanggar kembali gitu. Nah, ini ada konsep selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas atau kita biasa sebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini cirinya yaitu mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Maksudnya di sini bagaimana Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjawab dari dari pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
jika dihubungkan dengan keyakinan. Maka Bapak Ibu siapa yang mau menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan ini? Nah mungkin itu ya. Antisipasi apabila terjadi sesuatu Itu polisi atau kecelakaan. antisipasi ini polisi reklame apakah takut misalkan hukuman kena sanksi? antisipasi semuanya Banyak sebenarnya untuk hewan itu ada aturan dari kemudian antisipasi yang terjadi kecelakaan Mau dihubungkan sama yang tadi, yang hukuman konsekuensi sama restitusi itu bagaimana hubungannya antara pertanyaan ini sama yang tadi ketiga tadi? kalau menurut saya konvensi berdasarkan aturan kalau tidak memakai helm pasti ada konsekuensinya, ada hukumannya. kalau dengan restitusi Ada tiga, hukuman, konsekuensi, restitusi. yang jelas yang tadi yang tidak memakai helm hukumannya adalah bahasa tapi kalau lintasnya yang kedua konsekuensinya kalau tidak memakai helm dalam kendaraan apabila terjadi kecelakaan mungkin terjadi yang parah tidak fatal ya. Kemudian yang ketiga tentang restitusi anak tersebut ini kalau bicara peserta ya peserta didik siswa kalau tidak memakai helm mungkin dia berpikir tadi akibatnya sudah ada tahu akibatnya sehingga anak tersebut bertanggung jawab atau bisa sadar apa yang sudah dilakukannya tersebut itu sudah melanggar aturan sehingga anak tersebut bertanggung jawab dan mulai sadar bahwa memakai helm itu Sangat penting. nah itu ya. Jadi kalau berdasarkan aturan itu harus dipakai helm. Mungkin ada tambahan dari. Jadi yang harusnya yang mana Pak? Sadar. Sadar diri. Jadi yang posisi restitusi, yang restitusi. Ya, posisi kontrol, bukan posisi kontrol. Dari sifatnya restitusi tadi ya, karena kesadaran akan memakai helm tersebut. Nah, di situ apabila ada dua hubungan jadi konsekuensi dengan restitusi. Apabila tidak memakainya maka takutnya terjadi kecelakaan sehingga misalkan badan kita atau kepala kita celaka gitu ya. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lain yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas. Di sini di kelas 8A saya sudah membuat mengenai keyakinan kelas. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nanti ada video membuat keyakinan kelas. Yang kedua langkahnya yaitu mendiskusikan tentang peraturan. Jadi kita sepakati antara saya sebagai guru dengan anak-anak menyepakati atau meyakini peraturan apa yang harus baik itu saya maupun anak-anak yang harus ikuti dalam aturan yang ada di kelas selama proses pembelajaran. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu menempelkan keyakinan kelas. Kenapa harus ditempelkan? Karena apabila misalkan terjadi pelanggaran tersebut, kita sudah ada buktinya karena ada bukti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini si anak juga mempresentasikan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ini menurut tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa bentuk pembentukan keyakinan kelas. Atau Bapak Ibu mungkin sudah membuat keyakinan kelas, sudah pernah misalkan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Pengalamannya bagaimana, mangga Bapak Ibu? Kalau pengalaman saya di
pelajaran olahraga biasanya sebelum kegiatan pembelajaran saya dengan siswa itu kalau dibilang bekerja sama bukan MOU, kesepakatan. Misalnya dalam yang pertama apa yang harus kalian lakukan, misalnya dalam olahraga, misalnya anak-anak sudah berganti pakaian olahraga, lalu seperti itulah ya, misalnya mata pelajaran olahraga, anak-anak sudah tahu apa yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak harus sudah memakai kaos olahraga. Setelah kegiatan pembelajaran, anak-anak sudah seperti harus ganti baju olahraga dan mengikuti pembelajaran yang lain itu harus sudah misalnya hari Senin harus sudah putih biru lagi. Nah itu menurut saya itu sudah terjadi kesiapan kelas dan dengan anak-anak kesepakatan di khusus di mapel pelajaran PJOK itu mungkin hanya saja. Mungkin dari pelajaran PJOK yang diterapkannya keyakinan kelasnya dari disiplin berpakaian, begitu ya Pak ya? Salah satunya. Lalu ada lagi yang tadi apa? Disiplin berpakaian. Kemudian itu nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Aturan bagaimana kalau tidak memakai baju olahraga itu masuk ke aturan-aturan lah. Oh ya, apabila yang tidak berseragam, begitu. Ada konsekuensinya ya. Terima kasih Bapak. Mana mungkin ada yang lain dari ibu gurunya yang sudah membuat kesepakatan kelas? Belum ya Pak ya. Di sini ada ciri-ciri dari pembentukan keyakinan kelas. Biasanya aturannya ini lebih abstrak dari peraturan. Misalnya kalau di peraturan di sekolah kan dilihat dari kata-kata atau kalimatnya lebih teratur atau ya. Contohnya misalkan lebih abstraknya di sini dari peraturan. Kemarin saya membuat kesepakatan kelas, contohnya dari kebersihan. Misalkan kesepakatan kelasnya adalah peduli lingkungan kelas dan sekolah. Nah, mungkin itu lebih abstrak, padahal itu mengacunya pada kebersihan. Atau misalkan kesepakatan kelas ketika proses pembelajaran saya, acungkan tangan apabila mau mengeluarkan pendapat atau bertanya. Nah itu misalkan contohnya. Atau contoh yang lainnya misalkan saling menghargai antar teman. Atau ada lagi biasanya saya mengasih kertas post-it yang harus diisi oleh anak-anak masing-masing. Nah nanti dilihat ditempelkan ke poster sehingga membuat poster keyakinan kelas. Di situ ada anak-anak yang membuat keyakinan kelasnya dengan misalkan dari tadi kebersihan, ada yang disiplin berpakaian juga mengikuti peraturan sekolah. Lalu ada lagi misalkan keyakinan kelasnya berupa tidak membuli, misalkan itu, tidak saling membuli antar teman. Nah, itu dimasukkan pada kesepakatan kelas. Atau ada juga yang menyebutkan anak tersebut mau makan dan minum selama pembelajaran. Nah, itu juga disepakati sama guru dan anak-anak, ya. Boleh makan katanya itu yang sama anak-anak, tapi tidak mengganggu atau tidak berisik gitu. Di sini ciri khas dari keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal. Lalu dibuat dalam bentuk positif, terus sedikit agak mudah diingat. Ini ciri-cirinya dan sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Lalu semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat kesepakatan kelas. Jadi semua harus terlibat dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, kembali ke restitusi. Di sini kami mempelajari mengenai segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang
dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri dari apabila ada anak yang melanggar peraturan sekolah atau peraturan kelas, di sini ada langkah-langkahnya atau strateginya, yaitu dengan strategi restitusi. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan kelas. Lalu yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Nanti saya akan memperlihatkan mengenai video mengenai segitiga restitusi atau strategi segitiga restitusi. Nah, ini ada anak yang melanggar ini adalah skenario dari tiga strategi restitusi. Jadi ditanyakan dulu mengapa anak tersebut melanggar peraturan. Nah, lalu menstabilkan identitas si anak supaya mengeluarkan latar belakang mengapa dia melanggar. Nah, lalu distabilkan dengan misalkan guru mengatakan wajar kalau apabila misalkan di sini maksudnya adalah si anak ini diganggu ketika pembelajaran seni tari oleh temannya. Nah, sehingga dia marah sampai menjambak rambut. Ini kasusnya ya. Jadi ditanyakan dulu mengapa dia berbuat hal seperti itu. Nah, lalu dia menjawab dan guru mewajarkan atas perbuatan itu karena merasa sakit hati akibat dari perlakuan temannya. Nah, setelah itu ada menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan kelas, apa yang harus diperbuat apabila melanggar dari sikap menghargai tersebut. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu, tidak terdengar suaranya. Nanti saya share saja mengenai video dari segitiga restitusi ini. Mungkin itu yang saya paparkan mengenai diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum memahami atau ada yang mau bertanya, maka silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, demikian paparan yang disampaikan Ibu Dewi tentang definisi aksi nyata budaya positif atau modul 1.4. Dalam modul yang kita telah memahami tentang modul 4 ini tentang budaya positif. Ternyata di sini adalah kaitannya dengan bagaimana kita membangun karakter siswa yang lebih baik, kan? Oleh karena itu kita bagaimana mencari format supaya siswa itu tidak diberikan punishment atau hukuman ketika melanggar, tapi diberikan treatment atau semacam tadi reward ya, atau dengan cara yang lebih modern tadi paradigma baru tentang bagaimana mendisiplinkan anak ya. Nah, model seperti ini kan perlu disiplin ya, jangan sampai
disiplin itu kan, bagaimana caranya? Jadi bagaimana tugas kita ke depan mendisiplinkan anak, tapi dengan cara yang lebih modern. Nah, kalau kita dikatakan paradigma baru itu restitusi ya. Namun kenyataan kita di lapangan ya di sini, ternyata anak-anak itu memang sulit untuk diatur, baik dengan cara yang halus, dengan yang cara tepat, ataupun dengan cara yang kasar. Bukan usia ngumpul, nggak tahu kalau harga diri baik kayak gua paus nih masukkan, kalau harga diri, nah itu disiplin dengan cara yang tegas, dengan cara yang menakutkan seperti itu. Tapi dengan cara yang lain sama gitu kan, anak-anak itu tidak mau berubah lah. Kalau di sini kaitannya dengan tadi budaya disiplin positif di sekolah kita. Oleh karena itu kami harapkan dari Bapak Ibu guru ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru bagaimana yang terbaik, format yang terbaik untuk mendisiplinkan anak tapi dengan cara yang disiplinnya positif. Tidak menyakiti secara verbal, tidak menyakiti secara fisik dan sebagainya. Karena kita akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di Indonesia kalau kita melanggar hak-hak anak atau menyakiti orang lain. Yang selanjutnya karena waktu ya sudah habis melebihi 60 menit ya, sudah 1 jam. Kayaknya tidak ada tanya jawab ya, tidak diskusi. Kalau tidak ada nanti ada sesi lain yaitu di luar ini dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi tidak diskusi. Kalau tidak ada mari kita tutup saja acara ini, acara seminasi ini dengan bahasa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya ada informasi ataupun apa namanya ya sesuatu yang akan disampaikan oleh dari Bapak Sekolah. Waktu dapat dipersilakan. Terima kasih Bu Dewi atas diskriminasinya. Ibu dan Bapak, saya sedikit saja. Kalau kaitan yang skenario tadi yang dari Bu Dewi itu kan ada pokok, ada sambutan, kemudian ada pemaparan, ada diskusi. Tinggal nanti di setting aja gitu ya. Jadi yang tadi Pak Rizky, Pak Uli, Pak Yusuf, ini nanti di sambung-sambungan. Kemudian kalau yang terbatas sama pun yang masuk misalnya bahasanya. Nah itu mungkin Ibu dan Bapak, Bu Dewi sudah jadi artis dan memang ini dilaporkan ya saya merasakan ternyata ya saya sudah berapa 3 kali syuting lah gitu ya, 3 kali syuting hanya 10 menit aduh berat nyarios jadi kaku dan itu tadinya terakhir kemarin di Lamalik di Tugu Lamalik ke rumah panas di jas gitu salah ya jalan kaki wae salah gitu tidak mana gitu ada sebagainya yang mungkin karena itu terkait dengan tugas tapi saya yang lebih penting tadi mengenai disiplin positifnya. Nah mungkin kalau kita tarik benang merah, pertama yang disampaikan Bu Dewi, saya kira ini bagus kalau Ibu dan Bapak semua hadir gitu ya, dan perlu disosialisasikan. Dan hal-hal seperti ini, restitusi seperti ini yang belum sampai kepada kita, apalagi di antara kita usaha aja ya, di antara kita kan karakternya beda-beda, kayak Dego, kayak Kobarian, kayak mau menengah gitu. Nah itu mungkin ketidakmampuan kita menyelesaikan hal seperti itu. Kalau dilihat dari bahasa tadi disiplin positif, disiplin itu kan saya menyimpulkan aja secara keseluruhan dan saya tuntutannya sebetulnya bukan perdebatan ininya, tapi tadi kata kunci yang dari saya itu, mari kita aplikasikan ini sekemampuan kita, mari kita praktekkan ya. Kalau kata disiplin itu sebetulnya kan paksaan, disiplin itu paksaan, jadi dipaksa orang itu harus menyesuaikan, itu langkah pertama. Tadi makanya tadi muncul disiplin positif yang ujungnya kepilihan yang 3 tadi. Ada punishment yang disebut hukuman itu, kemudian ada reward penghargaan,
Nah, di antara dua itu ada penghargaan yang paling elegan yaitu restitusi itu. Tapi kita harus paham juga karakter anak itu dibagi tiga tadi, ada visual, ada analitis, ada kinestesis. Kalau visual itu kan anaknya baca, memperhatikan gitu ya. Kalau analitis, anak itu sudah sampai kepada kesimpulan yang ada pada dirinya sendiri yang tadi sampai ke restitusi. Kalau kinestesis, mikir moa, mikirnya solusi moa, anu penting bergerak gitu. Itu anak kinestesis gitu. Nah, itu semuanya harus dilayani. Bayangkan kan? Budak tersenang olahraga unggul, berarti kinestesis kan gitu. Budak dia tapi menyelesaikan tugas lancar gitu. Seperti itu. Jadi ada PAK. Saran saya ke Bu Dewi, coba baca buku quantum learning, quantum teaching. Kalau perlu nanti di MPLS kita harus paham tuh anak yang tiga itu, yang PAK itu ada pilihannya. Ada pilihannya, tinggal contoh. Tapi kalau laptop saya ada, nanti saya coba buka ya, nanti saya share. Iya, asesmen awalnya kan kita harus gitu. Termasuk kita juga nanti kita cenderungnya kemana gitu? Ke visual, ke analitis, ke kinestesis. Jangan sampai nanti salah menerapkan yang disiplinnya itu tadi. Nah, dari disiplin positif itu tadi ternyata ada 3 pilihan yang Pak. Yang sebetulnya ada 2, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau kita simpulkan ternyata ada 3 tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Saya mungkin baru sampai pada konsekuensi di sekolah ini, ya. Baru sampai pada konsekuensi. Kalau pada hukuman, kalau kita sesama guru kan malah gitu ya, jangan. Dan itu kita juga bertahap kepada siswa jangan sampai memberikan hukuman. Ya, jangan. Sekarang sudah, tadi kan poin-poin hukumannya sudah ada lah ya. Jangan sekarang sudah tidak boleh memberikan hukuman gitu. Di pramuka saja sekarang ada safe from harm, SFH. Ke anak-anak mereka harus buka ada hukuman, apalagi ke bullying. Nah, di langkah pertama itu yang sifatnya hukuman tadi adalah ya hukumannya. Kemudian yang sifat konsekuensi juga itu hukuman jangka menengah gitu, hukuman pertengahan. Misalnya tadi kan ada contohnya budak dihukum ngerjakeun PR jadi 3 kali lipat, soalnya kerjakeun tidak hadir kerjakeun. Jadi banyak ke anak. Dan yang paling bagus adalah restitusi tadi. Nah, paling saya di sekolah ini baru sampai kepada konsekuensi ini. Ini prakteknya aja lah ya. Konsekuensinya juga kita belum tahu nanti. Yang sederhana aja, dan kedua 1 absen, ya. Yang kedua 1 bor gitu. Sadar baru konsekuensi itu. Baru konsekuensi sadar bor itu kita kan belum tahu nanti. Absen di sana, ayeuna upami absen dari tanda tangan. Itu kan baru disiplin dipaksa gitu. Hukuman dipaksa gitu. Resikonya kumaha? Ya upami dari tanda tangan di sana cair. Artinya nah, kalau restitusi mah terserah. Pokoknya abdi mah nanti itu kali itu benar dengan pancari. Nah itu, nah ini mungkin perlu waktu untuk kita juga. Dan yang kedua kita dampaknya ke anak-anak, perlakuan ke anak-anak seperti itu sudah lepas. Saya kira ini bagus Bu Dewi, yang mudah-mudahan nanti diseminasinya setiap modul diseminasi ya. Baru 1 modul ini Pak, modulnya terdiri dari 10 modul, ada 3 modul yang harus baru ini baru disiplin. Ya.
Nanti menuju pembelajaran berdiferensiasi sarang pembelajaran sosial emosional. Itu membuat RPP-nya itu kalau yang berdiferensiasi berupa pengetahuan dan keterampilan, sarang ada kompetensi sosial emosional. Tadi tidak mau RPP-nya. ya, jadi intinya memang kita perlu belajar juga gitu ya. Ibu dan bapak wayahna bagi ibu dan bapak di sekolah ini, sebab sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman. Kemarin saya rapat dengan persatuan orang tua kelas 7, ternyata setelah dikomunikasikan dengan mereka mah jadi enak gitu. Enak, padahal baru perwakilan kemarin itu 7A 7B ya. Kemudian 7B 7C komunikasikan dengan komite, kemudian hasilnya dikomunikasikan oleh mereka di kelompok kelasnya. Nah, mungkin tahapan seperti itu, dan dampaknya insya Allah itu akan kita rasakan. Puncaknya itu ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan. Umi Abi memberikan ketika melihat guru-guru. Ada gitu berarti. berlaku Pak. Iya kan ya, sama guru. kan tadi Iya, karena warga sekolah. warga sekolah kan puncaknya tadi manajer gitu, gitunya manajer mana? Iya lah, kita kena kaca gitu. Ayah nggak guru, ya, gila sih ada apa lah gitu. Nah gitu ya. Jadi ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan hati, teruji kesabarannya. Itu dia mulai jantan mulai berhayal anhoyo atau mulai jantan kepala sekolah ya. Terkenal hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa satu di antara mereka akan menarik kita ke surga. Kan gitu. Makanya gini benar bapak. Tapi di orang Pramuka di Pramuka jelas ya anak-anak berlatihan gitu. Oke. Ini memang terkenal ini dari Bahmun terkenalnya Bahmun. Terkenalnya ini memang gitu. Jadi ibu dan bapak nanti kalau ada anak-anak nupagor, pamor itu dalam tanda kutip intinya mungkin itu sih calon presiden gitu kira-kira gitu. Bisi kurang ayuna ke dicidan itu gimana nangis jadi orang penting itu Bu Abi lupa gelap. Tahu Bu Abi. Gitu lah. Kalau jadi bupati gitu. Ini Pak, ini mohon maaf aja, ini contoh aja nih, Pak Tatang aja, kan untuk kuliah di Pangor gitu. Udah di bawah gitu kan, adina we, apa diskusi kita ketika jadi bupati sadar keluar gitu, nah gitu lah, si Najri gitu ya. Iya gitu, jadi kita tetap harus restitusi, jadi ngomong bahasa paling lima husnudon, kira-kira ya. Nah gitu ya. Jadi memang ya wayangnya lah nahan gitunya. Dan kadang-kadang ya kemarin ayam sumping nggak ambil deh dari dari kesekaluan nangis mah itu kan siapapun orangnya itu senjata yang paling kuat itu nangis. Kerennya. Beberapa gitu lah ya, 5 refleksi kami. Terakhir tadi ada yang disebut dengan apa? Kalau saya itu menamakannya kontrak belajar, keyakinan kelas. Jadi memang untuk disiplin ini untuk membuat tata tertib memang jangan langsung tertulis dari kita. Kalau saya di pramuka itu biasa. Sebelum materi selanjutnya ada kontrak belajar harus gitu, nah post-it sama gitu. So, ya, sepakat, mari kita jalankan sama-sama. Nah mungkin ini yang ibu dan bapak praktekkan per matkul di kelasnya masing-masing sehingga anak itu termasuk kita muncul restitusi gitu. Abdi teh acuk nadi kaluar teh
berdasarkan dari Kiki sadar bahwa Kiki teh dari. Jadi ulah bikinkan, berdak. Ayo abi kan masih kira dalam tahap konsekuensi gitu. Malimang itu hukuman udah gitu. Bajuna terus negara tuntut itu di Jepang gitu. Gimana berarti gitu. Pegat itu bajuna. Nah, itu kan baru hukuman itu kan. Hukuman. Jadi belum ke konsekuensi apalagi restitusi gitu. Nah, hal seperti ini tugas kita ke anak-anak sering dikomunikasikan. Nah, itu pentingnya di bulan Bapak, saya kira bermanfaat. Mudah-mudahan kita tergugah apa yang disampaikan oleh Bu Dewi dan ini sangat bagus sekali. Terima kasih, atur nuhun Bu Dewi. Konsekuensi nama panginten Bu Dewi karena ada tugas restitusi. Nah itulah ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi